Pertandingan krusial akan segera berlangsung dalam lanjutan matchday ke-9 babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga ini, Timnas Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah dan menjamu tamunya Timnas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 5 Juni 2025. Ini bukan sekadar pertandingan biasa. Laga ini akan menjadi titik penting yang bisa menentukan arah perjalanan skuad Garuda di kualifikasi. Indonesia kini berada di posisi keempat klasemen sementara grup C dan kemenangan atas Cina akan memperbesar peluang untuk tetap bersaing memperebutkan dua posisi teratas. Posisi yang memungkinkan tiket langsung menuju putaran final Piala Dunia 2026. Sebagai tuan rumah, Indonesia tentu akan mendapat dukungan penuh dari ribuan supporter yang memenuhi stadion. Hal ini menjadi salah satu keunggulan yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para pemain. Atmosfer GBK yang begitu hidup dan penuh semangat diharapkan mampu memberi energi tambahan bagi tim asuhan Patrick Kluivert. Namun lawan yang dihadapi bukan tim sembarangan. Timnas Cina meski saat ini berada di dasar klasemen, tetap menjadi lawan yang patut diwaspadai. Mereka datang ke Jakarta dengan beban 2 kekalahan beruntun dan kondisi ini membuat mereka diprediksi akan tampil habis-habisan demi meraih poin dan menjaga harapan mereka tetap hidup. Pelatih Patrick Kluivert menyadari bahwa laga ini bukan hanya soal bermain di kandang, tapi juga soal konsistensi, disiplin, dan mental bertanding. Ia telah menyiapkan strategi terbaik agar para pemain bisa tampil maksimal dan meraih hasil positif. Kluivert juga menegaskan bahwa semua pemain harus tetap fokus dan tidak boleh menganggap remeh lawan dalam kondisi apapun. Formasi 3-4-3 diperkirakan masih menjadi andalan utama Patrick Kluivert. Formasi ini memberikan keseimbangan antara serangan dan pertahanan, serta memberi ruang bagi para pemain sayap untuk tampil lebih ofensif. Dukungan dari lini tengah juga sangat penting, mengingat Cina memiliki pemain-pemain dengan postur kuat dan permainan cepat. Berikut ini adalah prediksi susunan pemain Timnas Indonesia melawan Timnas Cina pada laga ke-9 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di sektor penjaga gawang, posisi ini diperkirakan akan diisi oleh sosok yang sudah lama dinantikan kehadirannya oleh pecinta sepak bola tanah air, yaitu Emil Audero Mulyadi. Pada laga penting melawan Timnas Cina tanggal 5 Juni nanti, absennya Martin Paes tidak membuat pelatih Patrick Kluivert panik atau cemas. Sebab kini Indonesia memiliki Emil Audero, penjaga gawang berpengalaman yang telah malang melintang di kompetisi sepak bola Eropa, khususnya di Liga Italia. Emil bukan nama baru dalam dunia sepak bola. Ia pernah memperkuat klub-klub besar seperti Juventus, Sampdoria, dan Inter Milan. Kini untuk pertama kalinya ia akan menjalani debut bersama Timnas Indonesia. Debut ini tentu menjadi momen spesial baik bagi Emil secara pribadi maupun bagi tim nasional secara keseluruhan. Emil datang dengan latar belakang dan pengalaman yang kuat dan diharapkan bisa menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang Garuda. Dengan jam terbang yang dimiliki, Emil sudah terbiasa menghadapi penyerang-penyerang top dunia. Ia memahami tekanan pertandingan besar dan tahu cara menjaga fokus di situasi genting. Melawan Cina yang memiliki karakter permainan cepat dan agresif, Emil menjadi harapan besar untuk menjadi benteng terakhir yang tangguh. Di lini belakang, Emil tidak akan sendirian. Ia akan mendapat perlindungan dari trio bek tangguh yang sudah cukup sering tampil bersama, Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner. Ketiganya merupakan kombinasi yang telah teruji. Sejak mereka diturunkan secara bersamaan, pertahanan Timnas Indonesia tampil jauh lebih solid. Hanya satu kekalahan yang tercatat saat mereka bermain bersama, yakni saat melawan Jepang, tim papan atas Asia. Di luar itu performa mereka konsisten dan nyaris tanpa celah. Kehadiran tiga bek ini tidak hanya memberi rasa aman, tapi juga kestabilan dalam organisasi pertahanan. Mereka saling memahami peran masing-masing, tahu kapan harus menutup ruang, dan tahu kapan harus keluar dari zona untuk melakukan pressing.
Ketika salah satu dari mereka absen, ketidakseimbangan kerap terlihat seperti yang terjadi saat menghadapi Cina di pertemuan sebelumnya dan saat berhadapan dengan Australia. Maka dari itu, jika tidak ada kendala, memainkan Rido, Edges, dan Hubner adalah keputusan penting untuk menjaga keseimbangan pertahanan. Namun, timnas juga memiliki kedalaman skuad di sektor ini. Nama-nama seperti Elkan Bagot, Mads Hilgers, dan Jordi Amat bisa menjadi pelapis yang siap tampil jika dibutuhkan. Untuk sektor back sayap, dua nama yang dijagokan adalah Kevin Dix di kanan dan Kelvin Verdong di kiri. Timnas mendapat kabar baik terkait kondisi Kevin Dix. Setelah sebelumnya mengalami cedera cukup parah yang diprediksi membuatnya absen hingga akhir musim bersama FC Copenhagen, kini Kevin menunjukkan kemajuan signifikan dalam proses pemulihannya. Media Denmark Extra Bladet bahkan melaporkan bahwa Kevin sudah kembali menjalani latihan meski belum sepenuhnya bersama tim utama. Ini membuka peluang besar bagi Kevin untuk tampil di laga kontra Cina, apalagi ia dikenal sebagai pemain dengan kemampuan bertahan dan menyerang yang seimbang. Jika Kevin belum siap sepenuhnya, pelatih masih memiliki opsi lain seperti Asnawi Mangkualam, Sandy Walsh, hingga pemain muda potensial seperti Eleanor Reinders. Di sisi kiri, Kelvin Verdong menjadi pilihan utama. Sejak bergabung dengan timnas, performanya selalu konsisten dan nyaris tanpa celah. Meskipun tidak memiliki postur yang terlalu tinggi, Verdong memiliki ketenangan dalam menghadapi tekanan, akurasi umpan yang baik, serta pemahaman taktis yang tinggi. Ia mampu mengatur ritme dari sisi kiri dan menjaga kestabilan lini belakang sekaligus membantu serangan. Beralih ke lini tengah, peran vital akan dipegang oleh dua gelandang kunci, Joy Pelupesi dan Tom Haye. Joy akan menjadi jangkar di lini tengah. Ia berperan sebagai pemutus serangan lawan dan pengatur keseimbangan antara lini belakang dan lini depan. Dalam debutnya saat menghadapi Bahrain, Joy tampil mengesankan dengan catatan akurasi umpan mencapai 95% dan dominan di setiap duel. Perannya membuat tim terlihat lebih stabil, terutama saat menghadapi tekanan. Dengan Joy di belakangnya, Tom Haye bisa lebih leluasa memainkan perannya sebagai gelandang kreatif. Tom Haye dikenal sebagai pemain yang memiliki visi luar biasa, pintar membaca ruang, dan mampu melepaskan umpan-umpan terobosan yang tajam. Ia adalah otak serangan yang bisa menciptakan peluang bahkan dari situasi sulit. Kombinasi Joy Pelupesi dan Tom Haye diharapkan bisa menjadi jantung permainan Indonesia. Mereka tidak hanya dituntut untuk solid, tapi juga harus bisa mengatur tempo, menjaga penguasaan bola, dan membuka celah di lini pertahanan lawan. Lanjut ke lini serang, Indonesia akan mengandalkan 3 nama utama yaitu Dean James, Egy Maulana Fikri, dan Ole Romani. Di sisi kanan, nama Egy Maulana Fikri diprediksi akan menjadi pengganti Marcelino Ferdinand yang dipastikan absen. Sebuah tanggung jawab besar, namun bukan sesuatu yang asing bagi Egy. Saat ini ia menjelma menjadi salah satu pemain lokal paling produktif di Liga 1 bersama Dewa United. Dari 28 laga, ia mencetak 12 gol dan menyumbang 7 assist. Catatan impresif yang membuktikan bahwa Egy sedang berada di puncak performanya. Di usianya yang ke-24, Egy bukan lagi sekadar pemain muda berbakat, ia sudah menjadi senjata utama. Pelatih Patrick Kluivert tampaknya tak punya alasan untuk tidak mempercayakan posisi sayap kanan kepada Egy. Ia tahu cara menembus pertahanan dan menciptakan peluang. Bergeser ke sisi kiri, ada Dean James. Pemain ini akan menggantikan Ragnar Oratmangon yang juga dipastikan absen. Dean bukan wajah baru. Ia sudah mencicipi atmosfer panas saat melawan Australia dan menunjukkan potensi besar. Yang membuat Dean istimewa adalah komitmennya. Ia bukan tipe pemain yang hanya menyerang tanpa arah, dia juga rajin membantu pertahanan. Dalam laga melawan Cina, peran Dean akan sangat vital untuk membongkar sisi kiri pertahanan lawan yang dikenal cepat dan agresif. Kita berharap Dean mampu menjadi pembeda, menjadi pelari sayap yang menusuk dan menciptakan kekacauan di lini belakang Cina. Dan ujung tombak utama Ole Romani. Penyerang muda milik Oxford United ini bukan striker sembarangan.
Ia memiliki kemampuan udara yang baik, penyelesaian akhir yang tajam, serta pergerakan tanpa bola yang sangat berbahaya. Yang lebih menarik lagi, Ole adalah pemain fleksibel. Ia bisa dimainkan di berbagai posisi seperti sayap kanan, sayap kiri, bahkan sebagai gelandang serang. Mobilitas tinggi dan insting tajamnya akan menjadi senjata utama dalam menembus pertahanan Cina yang dikenal solid. Inilah prediksi susunan pemain utama Timnas Indonesia melawan Cina di laga hidup mati tanggal 5 Juni 2025 mendatang. Tapi ini bukan cuma pertandingan biasa. Ini adalah pertandingan penentuan. Satu langkah yang akan membawa kita lebih dekat ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 atau justru langkah terakhir kita. Bermain di rumah sendiri di Stadion Gelora Bung Karno yang akan bergemuruh oleh suara ribuan supporter merah putih adalah momen yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Para pemain tidak hanya membawa nama mereka di punggung. Mereka membawa harapan satu bangsa. Kini saatnya Garuda terbang lebih tinggi. Dengan strategi matang, semangat juang tanpa henti, dan dukungan tak terbatas dari seluruh rakyat Indonesia, semoga kemenangan bisa kita raih. Karena mimpi bermain di Piala Dunia bukan lagi sekadar mimpi, tapi kenyataan yang sedang kita ukir sama-sama.